akhirnya ya setelah beberapa bulan tertunda bisa ke bioskop lagi dan nonton film yang emang worth it banget nonton di bioskop, yaitu No Time to Die alias film James Bond yang ke-25 ya. Dan film ini katanya adalah film Daniel Craig terakhir sebagai James Bond, dan memang bener-bener secara literally ini adalah film dia yang terakhir ya. Cukup nikmatin sih gue gitu, parah banget. Dan nonton ini di IMAX itu bener-bener pengalaman yang wah udah lama lah nggak nonton di IMAX. Pas balik lagi ke IMAX nonton ini tuh worth it banget sih, parah. Terakhir kan di film Spectre ya kita lihat, dan dia itu emang udah caw gitu. Tapi ternyata di sini balik lagi karena ada anggota Spectre yang masih hidup ya, jelas itu ya, yang diperanin sama si Christoph Waltz. Tapi ada musuh baru nih yang ternyata ingin menyabotase gitu ya, dan dia itu dendam sama Spectre. Bond mau tak mau jadi terlibat gitu sama si musuh baru ini yang diperanin sama Rami Malek ya. Dan dia ini namanya di sini Lucifer Safin. No Time to Die ini penjahatnya sebenarnya sangat komikal sih kalau melihat dia. Dia kayak bener-bener literally penjahat, dari nama penjahat, dari muka penjahat gitu. Jadi ya udahlah ya. Jadi biasanya kan kalau film-film Bond yang udah-udah itu selalu diawali dengan aksi si James Bond sendiri gitu mau ngapain, tapi ini enggak, ini flashback dulu gitu ke karakter yang bukan si James Bond sama sekali gitu, ke karakter lain yang love interestnya dia justru si yang mainnya siapa sih, Lea Seydoux ya, nggak tahu ngomongnya gimana kan bahasa Perancis. Oke banget sih itu set piece di awal film itu, actionnya yang di Itali, yang di kota-kota yang berbukit-bukit gitu, anjir parah sih, bagus banget itu. Yang dia hampir ditabrak mobil, terus ngambil motor, terus motornya jumping gitu. Di sini juga dia dibantu sama Bond girl lain gitu yang baru, tapi ya itu dia menariknya, Bond girl di sini juga jago-jago gitu ya. Ana de Armas salah satunya gitu ya. Tapi sayangnya dikit banget dia di sini, parah anjir. Jadi kayak wah harusnya bisa lebih banyak gitu ya. Tapi selain Ana de Armas juga ada Lashana Lynch ya, yang jadi agen 007 yang baru sebenarnya gitu. Sebelum si Bond ini balik lagi ke MI6 gitu. Cuman di sini juga jadi kayak seru aja, jadi tandem gitu mereka gitu ya. Bond di sini tuh kayak secara nggak langsung ya udah gue udah tua cuy gitu, nggak bisa sendirian mulu gitu. Jadi kayak seru asli itu, parah. Durasinya cukup fantastis sih, panjang, tapi gue pribadi nggak ngerasa sepanjang itu sih, entah kenapa gitu ya. Jadi kayak menikmati aja sih, karena nontonnya di IMAX lagi gitu, karena terhipnotis aja ya, nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang jelas action yang ada di sini tuh didukung sama sinematografinya oke juga sih, parah. Belum lagi lokasi-lokasinya kan yang eksotis, itu mah nggak usah ditanya lah ya. Di tiap film James Bond selalu lokasi-lokasi yang dipakai itu gila-gila bagus-bagus gitu ya. Di sini tuh kelihatan banget itu bagus-bagus. Yang paling gue suka itu pas si Bond datang ke rumahnya si Lea Seydoux ya, dia siapa namanya, Swan ya, oh Madeleine, dikejar-kejar tuh sama yang agennya si Safin. Nah itu bagus banget anjir, parah. Dari yang jalanan di tepi laut gitu ya, sampai masuk hutan, terus di hutannya itu ketutupan kabut, tapi nanti abis itu keluar lagi, terang lagi, anjir itu bagus banget sih, parah. Transisi lokasi ke lokasi yang lain tuh bagus, smooth banget, dan actionnya oke banget gitu di situ gitu. Jadi bukan cuma sekedar pamer ini lokasi yang keren, lokasi yang mewah, tapi benar-benar diutilize banget buat jadi set piece actionnya si James Bond di sini gitu, dan itu oke sih. Kurang-kurangnya sebenarnya Rami Malek sih. Sama Rami Malek ini kan bener-bener gimana ya, dia aktor yang emang lagi naik daun ya, menang Oscar pula kan gitu. Jadi kayak dinanti-nanti gitu. Penulisan dia sebagai Lucifer Safin di sini tuh gue ngerasa kayak nggak kuat aja gitu. Jadi kayak dia tuh penjahat yang serem aja ditampang gitu, tapi kayak ya udah gitu doang. Maksudnya tuh auranya tuh nggak bikin kayak wah gue kayak ketemu Javier Bardem misalkan di Skyfall, dia kan kayak ngeri gitu kan. Gue kurang dapet gimana dia jadi musuhnya Bond yang besar gitu di sini. Jadi kayak ya udah kayak henchman biasa aja gitu, dengan monolog dia sama si Bond yang soal gue sama lu juga sama gitu. Itu tuh nggak bikin gue jadi kayak oh iya paham gitu karakternya, nggak juga gitu, kayak ya udah lu maunya apa sih gitu. Padahal openingnya tuh kayak seru banget, gila, yang pas dia jalan di tengah hutan gitu menuju rumahnya si Madeleine yang masih kecil, itu tuh kayak ngeri gitu. Walaupun udah itu ya udah kayak hilang aja sepanjang film, kayak 3/4 film tuh kayak Lucifer Safin tuh kemana gitu, nanti ada lagi di akhir gitu. Jadi kayak kurang ngena sih. Sisanya sih gue menikmati, dan sebagai film perpisahan ya ini spoiler ya, udah pasti tahu lah ya, judulnya aja No Time to Die, itu tuh lu harus tahu gitu. Itu tuh udah kayak sinyal pasti ada yang mati cuy, dan di sini ya jelas yang matinya siapa gitu. Jadi kayak emang perpisahan yang cukup emosional sih, bener. Karena di sini pertama kalinya gue lihat James Bond akhirnya jatuh cinta banget, punya anak,
dan akhirnya die gitu dengan berkorban. Itu tuh kayak gila heroik sih, maksudnya penutup yang pas banget sih buat si Daniel Craig itu sebagai James Bond. 3 besar lah kalau eranya Daniel Craig gitu ya kalau kata gue. Jadi setelah Casino Royale, Skyfall sama inilah gitu. Gue justru lupa Quantum of Solace kayak gimana. Spectre inget sih, tapi kayak nggak membekas aja gitu. Ini kayaknya nggak boleh dilewatin sih. Ini emang film penutup yang pas dan emang film yang bisa bikin kita berspekulasi siapa lagi nih the next James Bond ya. Dan untuk Cary Fukunaga sebagai sutradara Amerika pertama plus Asia juga ya, dia ada turunan Asia untuk nge-direct film ini. Not bad sih kata gue. Bisa mengimbangi gitu ya sama Sam Mendes terutama yang bikin 2 film sebelumnya ya. Jadi kayak, oke lah, kayaknya bisa tuh jadi pengganti Bond selanjutnya ya. Udah mah ganteng, jadi sutradara pula. Itu nggak adil guys, tapi ya udahlah ya. Kalau mau dikasih skor, gue pribadi sih 8 ya. Cukup menikmati 2 jam berapa nih? 2 jam setengah, lebih nggak kerasa. Dan nonton di IMAX, di bioskop itu bener-bener keharusan sih. Dan kerasa banget karena emang film ini di shootnya emang IMAX ya, jadi kayak bener-bener maksimal. Silahkan coba nonton, dan kalau udah nonton No Time to Die, gimana menurut kalian? Apakah ini adalah sebuah film perpisahan yang layak untuk James Bond era Daniel Craig? Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa like, share, subscribe, follow IG, follow Twitternya Cinecrip, dan ya beli kaos-kaosnya Cinecrip. Mumpung masih ada nih di deskripsi, silahkan klik aja linknya ya. Kalau gitu kita ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye-bye.